Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan dalam kolom komentar tentang Syekh Siti Jenar. Pertanyaan dari saudara kita di Malaysia. Katanya, bagaimana pandangan Bapak tentang ajaran Syekh Siti Jenar manunggalin kaula Gusti? Subhanallah. Sebab di Malaysia sudah 2 tahun ajaran ini tersebar di kalangan anak muda, sehingga banyak sekali di Malaysia anak muda mengaku dirinya Tuhan. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kalau saya ditanya bagaimana pandangan saya tentang ajaran Syekh Siti Jenar, menurut saya saudara, biasa saja. Tidak ada yang aneh. Cuma saja saya berpesan di sini kita harus berhati-hati mengikuti Syekh Siti Jenar. Jangan sampai kita salah memahami bahwa mengatakan Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Tuhan. Jujur, Syekh Siti Jenar itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Karena kita tidak memahami ilmu ini, maka kita salah anggapan, salah tafsir di dalam semua ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Jadi, kalau kita tidak faham masalah ini, pasti menganggap bahwa Syekh Siti Jenar itu mengaku Tuhan. Padahal Syekh Siti Jenar tidak pernah mengaku Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan itulah mengaku sebagai Siti Jenar. Luar biasa saudara, kalau kita memahami jalan ini. Tidak pernah Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Tuhan, tapi Tuhan itulah mengaku sebagai Syekh Siti Jenar. Subhanallah. Cuma saja Syekh Siti Jenar mengaku dirinya tidak ada
Dia mentiadakan dirinya, mengaku dirinya tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Karena pada hakikatnya kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Makanya pernah saya mengatakan di konten bahwa sebenarnya kita ini mati, artinya tidak ada. Yang jadi masalah sebenarnya kita ini mati, kita ini tidak ada, merasa kita hidup dan merasa kita ada. Ini yang jadi masalah. Tidak pernah sejenak aku Tuhan. Makanya kita harus hati-hati belajar. Syekh Siti Jenar pernah mengatakan, Siti Jenar tidak ada, yang ada adalah Allah. Allah itu bukan Tuhan, tapi nama. Nama itu tidak lain daripada sifat. Artinya sebenar-benarnya nama itu adalah sifat, yaitu sifat Tuhan. Ini yang kita harus pahami, saudara. Jangan kita asal tabrak sana sini aja, belajar. Jadi sekali lagi saya jelaskan, Syekh Siti Jenar itu hanya mengaku sebagai sifat Tuhan, bukan mengaku Tuhan. Tapi sebaliknya, Tuhan itulah mengaku sebagai Siti Jenar. Ini luar biasa memang. Kalau kita faham, kita belajar, saudara, ya, insya Allah. Kita harus belajar agar kita tidak membulak-balik kebenaran. Belajar. Sekali lagi saya pertegas di sini, Syekh Siti Jenar tidak pernah mengaku Tuhan, tapi Tuhan itulah mengaku sebagai Siti Jenar. Saudara, perlu diketahui supaya kita tahu di mana sih letaknya Tuhan mengaku sebagai Syekh Siti Jenar. Tonton video ini. Saudara, secara umum kita ini insan, termasuk Syekh Siti Jenar insan. Kalau kita ini insan, berarti kita ini sifat Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Nah, itu kan sangat jelas. Jelas Tuhan itu mengaku sebagai insan. Siapa Siti Jenar? Kan insan. Cuma kan kita tidak paham jalannya. Jelas sekali Tuhan mengatakan, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Itu kata Tuhan. Jadi dia mengaku sebagai memang tidak secara langsung mengaku sebagai Syekh Siti Jenar, tapi dia mengatakan sifatku itu tidak lain daripada aku. Kan Syekh Siti Jenar itu kan insan. Insan itu rahasia Tuhan. Rahasia itu sifatnya itu tidak lain daripada. Ini kata Tuhan. Jadi bukan Syekh Siti Jenar mengaku Tuhan, tapi Tuhan itulah mengaku sebagai insan. Subhanallah. Jadi saudara, mari kita betul-betul belajar supaya kita memahami jalan ini.
yang ingin saya sampaikan, jangan pernah mengaku Tuhan. Tapi kalau mengatakan aku ini Allah, enggak masalah. Allah itu nama. Sebenar-benarnya nama itu adalah sifat. Kita ini sifat. Jangan pernah mengaku Tuhan. Karena itu udah salah besar. Kalau Tuhan mengaku sebagai insan tidak masalah. Tuhan itu tidak terbatas. Tapi kita ini terbatas, mengaku Tuhan itu sudah salah besar. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.